Ini dia, Panji Gumilang punya riwayat. Dia mengatakan, coba kita pelajari katanya, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, berulang-ulang saya katakan, jangan pernah mimpi kita negara ini akan kuat kalau Islam lemah. Negara ini akan kuat kalau Islam kuat. Tunggu saja, kehancuran negara ini akan hancur, betul-betul hancur ketika Islam lemah. Dari beberapa minggu yang silam, beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lampau, tidak ada kejahatan lain yang dilakukan oleh sosok munafik pengkhianat besar agama ini, Panji Gumilang. Mengagetkan seluruh masyarakat Indonesia. Ada yang pro, banyak yang kontra, banyak yang melawan argumen si munafik ini. Dan orang-orang seperti inilah, kata Nabi SAW, bahkan kata Allah dalam Al-Quran, yang bisa menghancurkan Islam dengan seketika. Banyak orang munafik di Indonesia, tapi munafiknya belum stadium 4. Banyak. Di rezim inilah banyak sekali golongan-golongan itu. Jadi bagus, bagus Jokowi jadi presiden, ada plus minusnya. Mana plusnya? Plusnya ini adalah orang-orang munafik muncul ke permukaan. Itu bagusnya rezim ini. Kan sebenarnya yang jadi presiden bukan Pak Jokowi, yang jadi presiden Prabowo. Karena Prabowo yang menang. Tapi yang dilantik, yang diangkat oleh Allah menjadi presiden Jokowi. Nah itu, terima. Apa antum mau bantah? Tidak ada. Segala sesuatu Allah yang tentukan. Orang mau diangkat jadi pejabat, orang dihancurkan oleh Allah. Dari tingkat yang tinggi jatuh ke tingkat rendah, dari rendah naik ke tingkat paling tinggi, itu karena Allah. Nah ini yang tidak menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Fudail bin Iyad ini mantan bajingan, mantan penjahat, mantan pencuri, mantan perampok. Jadi dia tahu kondisi dalam sebuah rumah untuk dia rampok, untuk dia curi. Nah kita belajar dari situ. Saya, ibu bapak, jangan pernah ibu bapak berpikir pulang dari Masjid Ar-Rahman saya dapat ilmu. Siapa yang ceramah? Yahya Waloni. Beda dengan UAS yang datang. Kalau Ustadz Abdul Somad itu memang orang berilmu, sekolahnya sekolah Islam. Saya tidak pernah sekolah Islam. Dari latar belakang seperti Fudail bin Iyad, dari latar belakang seperti Umar bin Khattab. Kami bukan hanya masuk Islam, kami malu kalau hanya beragama Islam. Apalagi munafik terhadap agama yang sudah menyelamatkan kami sekeluarga. Allahu Akbar. Dijauhkan ya Allah dari pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami yang sudah Engkau berikan hidayah. Tapi yang hari-hari terakhir ini, Allahu Akbar ya Karim, banyak pemimpin negara kita bergonta-ganti. Baru kali ini ya, Islam terkapar, betul-betul jatuh di tingkat paling rendah hanya karena satu iblis tua. Kita kok nggak senang kalau lihat yang begitu? Karena Nabi memberikan sebuah perintah. Siapa kata Nabi berdiam melihat kebenaran diganggu, kata Rasulullah, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Ibu bapak dan saya kan bukan setan. Tergantung nyali kita, siapa yang berani bicara. Tapi sekarang ini kan orang bela agama itu sudah nggak konsen. Bahkan ada satu munafik di Pekanbaru ini kemarin, saya tegur dia. Dia mengaku dia sebagai ustadz. Dan dia katakan kepada saya, enak ya di dalam penjara, perih ya di dalam penjara. Ustadz itu, dia suka bimbing orang pergi umroh, dia suka bawa orang. Kalau haji saya nggak tahu apa dia sudah haji apa belum. Dia bilang dia belajar bahasa Arab, dia jago bahasa Arab.
Saya katanya orang yang tidak mengerti ilmu Islam. Allahu Akbar. Siapa juga yang mengangkat diri saya ustaz? Ibu bapak datang di pagi buta ini, jangan pernah berpikir pulang dapat ilmu dari saya. Ibarat handphone, berulang-ulang saya katakan, saya itu cuma charger, bukan komponen IT yang ada pada handphone ini. Ujung-ujungnya, ibu bapak, semahal apapun handphone saudara, ketika lowbat, baterainya lemah, Anda perlu charger, insya Allah. Kalau mau lihat ustadz yang laki-laki, ustadz yang betul-betul jujur, ini sekarang. Kalau cuma mengaku ustadz, banyak yang ngaku ustadz. Panji Gumilang bukan cuma ustadz, di atasnya neneknya ustadz, syekh. Itu dia. Untung, alhamdulillah, saya ini masuk Islam dari watak yang tidak pengkhianat, yang bukan munafik. Karena munafik itu adalah karakter, behavior, karakter animal behavior. Itu munafik itu adalah kelakuan binatang, bukan kelakuan manusia. Coba lihat itu apa itu gurita, dia tempel di batu merah-merah, ditempel di batu putih-putih, ditempel di batu kuning-kuning, di batu biru-biru. Itu gurita. Ini dia. Ada satu juga, tempel di daun merah jadi merah, tempel di daun putih jadi putih, bunglon. Ini sifat binatang yang berkamuflase. Saya dari kecil dalam keluarga di Manado, betul saya bukan dari latar belakang Islam, saya dari kafir yang masuk Islam karena hidayah Allah. Dan itu tidak murah. Kami mau rela dihina, kami rela dipitnah, bahkan insya Allah ada rekan-rekan kami yang dibunuh hanya karena mengucapkan la ilaha. Masya Allah. Antum pikir itu gampang seperti antum dapat Islam itu kan memang nenek moyangnya Islam. Lalu dia bilang sama saya, kamu yang sering singgung-singgung pemerintah. Oh, saya bilang, kamu di bidang itu, kamu di bagian itu ya. Hei munafik, kau kenapa ngaku ustad? Kamu ustad dari mana? Dia bilang, satu pekan baru kenal dia katanya. Saya nggak usah sebut namanya, nanti kalau viral dia yang top. Kasihan. Allahu Akbar, pemakan tai, pemakan kotoran. Nabi bilang begitu, bukan saya bilang, Nabi yang mengatakan. Yang aku khawatir dari umatku, apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk ke dalam mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai kehormatan manusia itu tak lebih daripada kotoran yang keluar di dalam perut, tai. Saya bilang, ilmu yang kau sampaikan itu bukan ilmu Islam, ilmu tai. Ilmu tai, ilmu apa tahu? Hanya bicara soal dunia, tapi dia nggak berani bicara kebatilan. Ketika orang berlaku batil, dia tiarap. Nanti kalau Islam sudah bagus, Islam sudah aman, wah, muncul paling depan sebagai pendakwah. Ini yang paling bahaya dalam Islam ini, bukan orang kafir. Orang kafir di luar sana berapa persentasenya? Yang bahaya dari dulu saya berdakwah, bahkan Masjid Ar-Rahman ini sering saya berdakwah. Apa saya katakan? Gampang sekali kok kalau orang kafir. Tetangga kita ada nama Matius, sudah nggak usah tanya, Matius sudah pasti kafir. Ada tetangga kita nama Ismail, sudah nggak usah tanya, Ismail pasti Islam. Ini ibu bapak, orang munafik ini, dia bukan di gereja, bukan di kelenteng, bukan di vihara. Ada satu channel YouTube yang punya orang kafir, pemuda Islam katanya, lulusan pesantren, mengajak agama Kristen, Hindu, Buddha, dan banyak agama yang di luar Islam, orang-orang kafir, untuk mengusir para habaib yang ada di Indonesia. Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat, tapi bagaimana caranya hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dia, Panji Gumilang punya riwayat. Dia mengatakan, coba kita pelajari katanya, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, Ustadz Somad mengatakan dia antek Yahudi. Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini, ibu bapak mesti tahu, orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas hanya sekelas Panji Gumilang, nggak kelas. Dia tahu Panji Gumilang itu cuma ustadz.
Orang Yahudi itu kalau mau mempengaruhi seseorang, dia pakai Gus Dur, SBY, Yusuf Kala, orang-orang yang top dalam bidang pemerintahan, baru dia manfaatkan. Tapi kalau sekelas Panji Gumilang tidak, ini yang salah. Karena di dalam percakapan dialog Panji Gumilang, dia mengatakan kita harus membaca, melihat isi daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kita mesti belajar Introduction to the Old and New Testament. Itu. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Jadi dia itu bukan orang Yahudi, adapun dia menyanyikan lagu Yahudi, dia sengaja bersinggungan dengan Yahudi supaya orang arahnya ke sana. Yahudi tidak sembarang membuka pintu, apalagi dia hanya sekelas ustadz. Ini mesti dipahami. Saya paham betul taktik dan gerakan Yahudi, saya tahu. Dia nggak ambil pusing kecuali urusan Freeport, baru Yahudi masuk. Freeport, tahu Freeport? McMoran, baru dia masuk campur. Tapi kalau urusan begini Yahudi tidak mau masuk campur. Bukan saya membela Yahudi, bukan, saya lebih tahu soal Yahudi. Maka dia menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim, Hafenu Shalom Alaihim. Dia mengartikan Yerusalem, Yerusalem, bukan Yerusalem. Bahasa sebenarnya Urus Salima. Alaihim itu adalah alaihim itu adalah keselamatan, damai sejahtera, shalom bagi Israel. Diputar lagu itu di setiap momentum kedatangan orang di bandara Tel Aviv. Ini dia. Kalau kayak kita Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, sama dengan makna daripada Hafenu Shalom. Kalau orang mengucapkan Shalom Elohim, Shalom kafirin, sahabat, kafirin itu sahabat, selamat, damai sejahtera bagimu, sahabat, atau kita orang Islam menyebutnya Assalamu alaikum, pakai tasjid. Nah jadi argumen ini dia sengaja bonceng dengan Kristen, padahal dia tidak terarah situ. Dia ini otaknya kafirun. Makanya dia bilang apa? Masjid katanya, masjid dia katakan tempat orang-orang pelit. Masjid orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Maka yang benar itu, haji yang benar itu ibadah, rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan. Ayo, siapa dia? Dia bukan Yahudi. Yahudi itu agamanya namanya diurus Salima, Yerusalem. Orang awam menggunakan kata Yerusalem karena dalam penulisan abjad Ibrani tidak menggunakan vowel, semuanya menggunakan konsonan kecuali alif seperti tanda X, alif kanan ke kiri. Maka disebutlah di situ Yerusalem pakai iot demi memudahkan orang awam Eropa, Amerika, Australia, Asia, Afrika untuk menyebutnya Yerusalem. Padahal bahasanya adalah Urusalim, Kanaan, Onian, Oniun. Itu. Nah jadi ada persamaan, ada satu perbendaharaan kosakata grammar yang kuat antara Arabic and Hebrew, bahasa Ibrani. Nah dia tidak kuasai semua. Dia tidak kuasai semua. Dia ke Yerusalem bukan dengan Yahudi, urusannya ke Yerusalem pasti dengan Ortodoks Kristen. Itu dia. Lalu dia mengatakan, Panji Gumilang, kita orang Islam ini harus belajar perjanjian lama dan perjanjian baru. Katanya waktu dia kuliah, dia pernah belajar satu semester, 6 bulan, supaya orang paham betul dengan bahasa perjanjian lama dan bahasa perjanjian baru. Dia tidak paham dalam teologi Kristen itu perjanjian lama itu menggunakan bahasa Ibrani, Hebrew, perjanjian baru itu menggunakan bahasa Greek, Yunani. Dia tidak paham itu. Dia bilang katanya dia baca tentang perjanjian lama, baca tentang perjanjian baru. Jadi kita umat Islam harus belajar katanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Dia tidak paham betul apa isi perjanjian baru, dan dia katakan Injil, dia pakai istilah Injil. Allahu Akbar. Kalau ibu bapak mengidentikan, mengungkapkan, mengatakan Injil, identik manusia Islam dan Kristen adalah tertuju kepada kitab orang Kristen, karena sudah menjalar di mana-mana dari pemikiran publik. Injil itu adalah kitab Kristen, Isa itu adalah Yesus. Padahal pemahaman ini keliru sekali. Injil itu tidak ada hubungan dengan Nabi Isa.
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun, diutus sebagai nabi yang terakhir, Ahmad bin Abdullah. Injil itu terangkum dalam satu kitab namanya Al-Quran. Sampai ada surat ibunya Isa di dalam Al-Quran itu, surat Maryam. Jadi Injil itu disempurnakan, hadir dalam bentuk manuskrip kitab suci secara teori ketika Nabi Muhammad SAW datang sebagai nabi. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang sebagai nabi? Kita periksa lagi. Siapa yang mengatakan Rasulullah akan datang sebagai nabi? Sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan kakek Nabi Muhammad belum ada di dunia. 576 tahun, Nabi satu-satunya dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam, atau bahasa Ibraninya Yeshua Hamashiach. Itu. Jadi ibu bapak mesti periksa baik-baik pemahaman ibu bapak terkait dengan perjanjian baru. Jangan sampai diselewengkan oleh Panji Gumilang. Injil yang benar itu adalah Al-Quran. Taurat yang benar itu adalah Al-Quran. Zabur yang benar itu adalah Al-Quran. Su'ub Ibrahim, kitab Nabi Ibrahim yang pertama kali diturunkan malam pertama Ramadan adalah Su'ub Ibrahim, Mawa Musa. Berkaitan erat antara Ibrahim, Musa sampai kepada Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua itu. Jadi dia nggak paham. Datang Nabi Muhammad, Injil itu nggak ada. Lalu katanya dia bilang, saya tanya kepada rektor saya tanya kepada dosen saya, kata Panji Gumilang. Karena dosennya mengatakan Injil yang ada itu palsu, kata Panji Gumilang. Injil yang ada itu palsu, nggak ada. Lalu Panji Gumilang katakan, kalau palsu ada di mana sekarang? Ini bagus sekali. Tapi dosennya katanya yang dari IAIN Jakarta menolak. Ya sudah, kamu jangan banyak tanya, katanya, seolah-olah dia pintar. Kalau tidak ada, cari tahu di mana Injil itu. Tanya kepada orang Kristen, ada nggak orang Kristen bisa buktikan Injil asli dengan bahasa asli? Apa kalau kita dalam Islam itu mushaf tanpa translate, tidak ada terjemah, itu namanya mushaf Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Nabi yang menerimanya berkewarganegaraan Arab, ditulis dalam bahasa Arab. Tanyakan ke Panji Gumilang dan seluruh orang Kristen, Injil itu dalam bahasa aslinya bahasa apa? Saya dari sana ibu bapak, dan saya yang mempendetakan para pendeta. Walaupun jemaah di sini terpengaruh dengan orang Kristen. Oh ya itu kan dia pembohong, dia bukan rektor. Antum ini kan terpengaruh. Tahu saya bukan tidak tahu dengan dunia yang disebar-sebarkan Kristen. Sampai saya masuk penjara, dibebaskan oleh hakim. Saya tunjukkan semua bukti-bukti saya, bebas. Nama Panji Gumilang ini sampai saat ini masih terus diperbincangkan. Ini terkait dengan berbagai macam pernyataan maupun praktek-praktek yang diduga sebagai bentuk penyimpangan terhadap agama Islam yang dilakukan maupun yang ditunjukkan di pesantren Al Zaitun. Bahkan Panji Gumilang sendiri telah dilaporkan ataupun diproses hukum di pihak kepolisian. Namun sejauh ini belum ada kejelasan terkait dengan status dari Panji Gumilang atas proses hukum terhadap dirinya itu. Dan pihak kepolisian sendiri hanya menyebutkan bahwa proses hukum terhadap Panji Gumilang itu masih terus berjalan. Dan endingnya seperti apa ke depannya kita akan lihat nanti. Apakah yang bersangkutan bakal menjadi tersangka atas kasus dugaan penodaan agama yang dialamatkan kepada dirinya atau seperti apa, kita lihat nanti. Ya demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.